Halo Believers, kali ini gua mau kulik HP Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G di konten 17 Plus. Jadi kalau lu penasaran, ikutin gua. Check this out. Kita langsung start aja Believers. Fitur pertama adalah fitur proyeksi. Jadi Believers bisa langsung turunin ini ke bawah, lalu cari cache atau proyeksi. Secara otomatis Xiaomi ini akan langsung mendeteksi perangkat-perangkat yang aktif. Nah, ini kebetulan ada 2 TV. Kita tinggal bisa pilih salah satu. Setelahnya baru akan kita bisa lihat ketika tersambung. Nah, kebetulan TV-TV ini sudah tersambung di layar walaupun tidak terlihat. Nah, ini kita bisa buktikan bahwa dengan fitur proyeksi semuanya bisa lebih menikmati secara visual layar yang lebih luas. Mantap Xiaomi. Yang kedua itu ada fitur namanya scanner atau QR. Dia ada di sini Believers. Kita bisa scroll pelan. Nah, ini dia nih. Scanner. Jadi kita bisa langsung segala macam untuk mencoba mana QR code yang bakalan kita scan. Contohnya kayak gini nih. Sebentar. Nah, ini kebetulan ada boxnya Xiaomi. Kita coba ya, deteksi ya pelan-pelan. Nah, tuh. Jadi ini langsung terpampang nyata mi.com. Begitu kita pencet, kita tap, itu langsung ke websitenya Xiaomi. Mudah bukan dengan fitur QR ini? Scanner, bro. Berikutnya yang gak kalah penting ada namanya Xiaomi Share. Jadi Believers bisa langsung berbagi file dengan fitur Xiaomi ini. Kita lihat ya. Tempatnya masih nggak jauh berbeda, ada di area sini. Nah, ini dia namanya. Xiaomi Share. Jadi Xiaomi Share ini layaknya AirDrop dalam iPhone atau produk-produk yang dari Apple. Ini bisa langsung terkoneksi dengan begitu mudah karena satu sama lain bisa langsung melakukan pairing. Memindahkan file jadi jauh lebih mudah. Xiaomi Share. Ini dia, buat yang demen ngegas, ngebut-ngebut, fitur ini bisa lo coba. Namanya Performance Mode. Kita bisa langsung lihat dari sini, kita scroll ke atas. Nah, ini kita bisa aktif ini. Nah, kalau udah aktif, nah kita bisa lihat nih, performance-nya ini kayak gimana. Kita mau mentingin soal performance mode-nya. Wah, pasti kinerjanya bakalan ngebut nih. Cuma ada konsekuensi, biasanya baterai akan boros nih. Kalau gue sih lebih senang yang balance aja. Selain irit baterai, ya penggunaan juga normal sehingga kinerja si HP juga nggak ngos-ngosan. Performance mode dipilih aja. Mau butuh yang ngebut atau yang baterainya awet. Atau ekstra baterai awet. Atau seimbang. Silakan. Ngomongin fitur yang satu ini nggak kalah juga bakalan lu pasti tertarik. Namanya Dolby Atmos. Dolby Atmos ini bikin suaranya makin nendang guys. Jadi lo bisa lihat langsung nih Believers. Posisinya si Dolby Atmos ini ada di bagian bawah. Nah ini dia nih Dolby Atmos. Tuh kalau udah nyala dia akan biru gini Believers. Tuh. Tinggal dipilih aja sound efeknya mau gimana Dolby Atmos-nya. Cari yang bawaan Xiaomi-nya atau pakai yang kualitas suaranya lebih baik. Dolby Atmos. Nah, di sini kita juga bisa customize soal grafik equalizer dan equalizer yang bisa kita naik turunkan sesuai dengan selera kita bermusik. Menarik sih ini. Tuh. Tinggal dipilih aja ya. Bisa juga kalau kita pakai headphone, ini bisa kita kontrol volume. Nah, kontrol volumenya di sini nih. Keren kan? Oke, Believers. Ini ada fitur jendela mengambang. Apa itu jendela mengambang? Jadi di sini kita bisa aktifin dulu, baru kita bisa lihat. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kita mau coba, kalau misalnya fitur ini tidak berjalan, karena ada di beberapa apps juga tidak berjalan semestinya. Nah, dia akan langsung mengecil begini, Believers. Tuh, ya kan? Jadi ini bisa membuat jendelanya ini tuh bisa digeser-geser nih. Nah, ini bisa hilangin lagi. Nah, di sini ada nih kita coba ya aktifin lagi. Nah, itu nggak bisa nih. Nah, kalau di sini kita bisa langsung nih bikin dia mengambang nih. Tuh.
jadi kecil. Nah, ini bisa nanti kalau kita kembalikan lagi tempat floating windows itu. Nah, ini bisa kita buat sebanyak mungkin Believers sebetulnya. Nggak sebanyak mungkin juga sih. Tapi ada beberapa lah setidaknya. Oke. Tuh, floating windows. Nah, ada lagi kan? Kita tinggal misalnya mau ini, terus kita mau coba. Nah, kita cari misalnya apa? Mungkin beli hp.id. Nah, wah, websitenya keren. Tuh, kita bisa tap. Ya kan? Ini juga tetap bisa kita maksimalkan tuh. Mudah bukan? Floating windows. Urusan irit-irit baterai ini bisa kita langsung coba Ultra Battery Saver namanya. Nih di sini nih. Nah, tujuannya ngapain? Ini bisa bikin kita semakin mengawetkan kondisi baterai yang mungkin kita kayak lagi sedang kepepet. Nih. Tapi fitur-fiturnya jadi terbatas Believers. Tuh, cuma ada phone, kontak, segala macam dan message. Tapi di sini kita bisa tambahin. Tapi lagi-lagi tidak sebanyak seperti sebelumnya ataupun yang normal. Ketika kita pengen balik, kita keluar aja nih Believers. Nah, dipastikan kalau dengan menggunakan Ultra Battery Saver, bukan jam, sebetulnya lebih tepat ke kondisi baterai kita jauh lebih awet dan umurnya lebih panjang. Tapi fiturnya juga jadi terbatas. Aplikasi yang digunain juga lebih sedikit. Fokus. Jadi Believers nih bisa langsung nyobain yang namanya focus mode. Focus mode itu apa sih sebenarnya? Ini kita coba aktifin dulu ya. Nah, di sini kelihatan kan? Kita bisa langsung fokus dengan apa yang kita sedang lakukan di HP Xiaomi ini. Jadi nanti akan ada aplikasi yang mengganggu itu. Itu bisa tersembunyi dan tidak muncul notifikasinya. Ini bisa kita set di jam berapanya, ya kan? Terus aplikasinya itu apa aja yang sering ganggu kita centangin supaya dia nggak ganggu apa yang lagi kita lakukan di HP ini Believers. Focus mode. Ini mode yang nggak kalah keren juga. Namanya kalau bahasa Indonesia mode waktu tidur. Nah ini kita coba ya, kita cari nih. Tadi sih ada di bawah. Nah ini dia nih. Namanya bedtime mode. Nah di sini kita bisa bikin kualitas tidurnya jadi lebih baik dengan fitur ini. Karena kita nggak akan keganggu pada saat kita udah nentuin jam yang kapan kita bisa istirahat lewat fitur ini. Nah, kita tinggal atur aja harinya, jamnya, schedule-nya segala macam. Ketika udah beres, kita bisa langsung pilih. Selesai. Nah, di sini kita juga bikin aksesnya itu untuk yang digunakan serta sensor datanya. Nah, ini dia nih. Keren kan? Tuh, kita bisa customize nih Believers. Tuh. Mana kita butuh centang biar nggak keganggu, kita hidupin, kita matiin. Kita bisa tentuin sendiri misalnya, oh ini gue cuma pengennya terima telepon aja gitu segala macam. Terus alarmnya biar nggak ganggu juga bisa nih kita tentuin sendiri. Bedtime mode. Ini dia yang bisa bikin kontrol pencet-pencet jarak jauh lewat HP ini untuk mengendalikan salah satu perangkat elektronik lain. Namanya Mi Remote. Nah, sesuai dengan namanya, remote-nya itu adalah fungsinya untuk bisa membuat kontrol yang sederhana, tapi bisa dilakukan untuk beberapa kebutuhan. Ini dia nih, Mi Remote. Kita agree aja dulu. Nah, kita masukin nih perangkatnya. Apa yang kita mau kendalikan? AC, TV, atau yang lainnya. Misal TV. Nah, TV-nya mereknya apa? Oke, ternyata misalnya mereknya LG. Tinggal dipilih aja. TV-nya di-on-kan. Kalau udah on, udah tinggal dipilih. Terus ini akan posisinya kita saling mengkoneksikan lewat remote yang berfungsi dari HP dan TV-nya dengan beberapa langkah. Tinggal ikuti aja Believers sampai langkahnya selesai. Lalu remote sudah bisa digunakan,
lewat kontrol HP ini. Fitur yang nggak kalah seru ketika kita ada di rumah adalah saling komunikasinya antar perangkat. Nah, di sini Xiaomi langsung menggunakan Mi Home. Kita pencet aja nih. Nah, ini dia nih. Jadi produk-produk IoT yang ada di rumah ini bisa langsung bersinergi dan berkomunikasi. Sayangnya, kita atau saya sih lebih tepatnya Blibers nggak punya nih perangkat-perangkat lain selain itu. Tapi kalau misalnya punya, ini bisa langsung dikoneksikan, kita add satu sama lain, lalu langsung terintegrasi, dan kita bisa saling mengontrol apa yang namanya perangkat itu satu sama lain lewat Mi Home. Ini dia fitur buat bikin mata nggak cepet lelah namanya, reading mode. Nah, kita coba ya. Nah, ini dia reading mode. Nah, langsung beda kan? Jadi layarnya akan sedikit lebih kuning, Blibers. Nah, ini kalau mau aktifin, nyalain, nah itu akan kelihatan tuh. Terus kita bisa pakai nih schedule-nya. Kita mau pakai reading mode ini dihidupkan dan dimatikannya di schedule-nya tuh. Di jam berapa nyala dan hidupnya. Terus kita bisa pilih nih. Ya kan? Modenya klasik atau cycle nih. Jadi kita bisa menentukan tingkat kenyamanannya itu based on dengan bisa mengurangi gitu kan unsur yang bikin mata menjadi lelah. Emang akan sedikit lebih kuning sih, tapi nggak cepet capek. Next ada NFC guys. Jadi ini kita bisa langsung masuk ke HP Xiaomi ini, lalu kita pencet NFC. Nah ini udah biru nih, udah nyala Blibers. Tuh. Jadi NFC ini bisa digunakan buat Blibers yang ingin melakukan aktivitas berkegiatan misal terkait perbankan. Mau top up nih, saldo e-money habis, kita mau naik komuter lain. Ini fitur ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan top up tersebut. Caranya begitu udah on, tempelkan ke belakang saldo dan kartu e-walletnya. Nah itu langsung nih, kita langsung masukkan nominal. Nominalnya beres, langsung kita bisa melakukan perjalanan dengan komuter lain. Coba lagi kita agak berbeda nih, tapi langsung kita cicipin kameranya. Ada fitur yang menarik nggak di sini? Nah, kita coba langsung ke more nih. Nah, bener kan? Ini ada namanya short film. Begitu kita tap, ini akan kita lihat nih beberapa template-nya. Nah, kita bisa langsung pakai template-template yang ada di sini untuk disesuaikan dengan style film pendek yang kita mau. Begitu udah dimasukin semua videonya, kita bisa langsung eksekusi di sini dan dapatkan video pendek langsung segera mendapatkan hasilnya. Menarik juga ya short film ini. Gestur. Jadi gestur itu memang udah ada ciri dari HP Android. Tapi kita lihat gesturnya tuh ada apa ya di sini. Jadi kita coba ke setting, lalu pilih juga di sini ada yang namanya accessibility atau additional setting. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ternyata masuk ke additional setting, Blibers. Gestur shortcut. Nah, ini kita bisa nih pilih macam-macam. Misalnya kita mau launch kamera nih. Caranya dengan double press the power button. Set, kita hidupin aja. Atau kita mau double press volume down. When the screen is locked. Kita nyalain aja segala macam. Begitu udah nyalain, kalau kita double nih, pencet ini nih. Itu harusnya sih bisa langsung ke kamera ya. Tuh, bener gak? Ini gesturnya ya boleh dibilang cara singkat untuk mencapai sesuatu. Fitur ini nggak kalah penting. Fitur kesehatan Blibers. Nih kita langsung masuk ke setting. Kita coba ke additional setting. Mana nih dia? Ini dia. Nah di sini kalau kita langsung tap terus kita cari. Nah ini ada fitur namanya heart rate. Nah di sini kita bisa coba nih ya. Nah, tapi jarinya jangan digeser-geser ya. Biarin nih dihitung dulu sama si HP ini. Tuh kan. 4 detik lagi, 3 detik lagi, 2 detik lagi, 1 detik lagi.
Dan nah 88 BPM. Tuh. Artinya ya alhamdulillah sih kesehatan normal sih. Aman. OTG, OTG. Ternyata di fitur Xiaomi ini ada on the go juga, Believers. Ini posisinya sama di additional setting. Kita bisa langsung hidupin aja on the go-nya. Nah, ini kita nyalain nih. On the go itu kita perlu sedikit informasiin bahwa kalau Believers punya mungkin perangkat lain yang bisa dikoneksikan lewat USB, itu bisa langsung terbaca di sini, Believers. Jadi misalnya ada flash drive, kita colok dan kita bisa langsung lihat tuh file-filenya, videonya, segala macam. Itu langsung bisa ke capture. Jadi on the go ini diakomodir sama si HP Xiaomi ini. Mantap kan, Believers? Ini yang terakhir, Believers. Jadi ada fitur namanya Second Space. Second Space ini posisinya adalah ada di setting. Nah, kita langsung masuk juga ke additional setting. Nah, ini kita cari nih, namanya Second Space. Nah, jadi akan ada 2 space di satu perangkat. Kita continue ya. Nah, itu kan udah kelihatan kan? Kita mau pilih mana nih? Pakai shortcut atau pakai password. Jadi kita bisa switch nih antara space pertama atau space kedua, di mana kita bisa jadi admin atau kita bisa jadi guest. Tuh. Kita bisa masukin, kita set aja sekarang. Tinggal pilih aja misalnya 19 01 19 misalnya. Nah, ini kita bisa ulang. Masukin lagi 19 01 19. Nah, ini udah kita bisa pilih segala macam. Oh, harus berbeda, Believers. Jadi antara yang satu dengan yang itu. Oke. Yang satu kita misal 1 2 3 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah tinggal bisa kita set. Nah, ini tadi 19, 01, 19. Fingerprint. Wah, fingerprintnya ya pokoknya ini kita bisa eksekusi, Believers. Karena fingerprintnya ini akan bisa langsung tap dan memilih. Sementara ini digunakan oleh salah satu krunya beli HP. Jadi ini pasti bisa, Believers. Silakan dicoba. Semua udah dikulik-kulik, tinggal lo coba dan cicipin sendiri fitur-fitur yang tadi gua udah ulas. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja pencet, implementasi. Jadi gua Mames_only pamit. Bye-bye, Believers.